Dulu Pak Lukas, abis ini saya kasih kesempatan ke Pak Lukas, Ya. saya kasih kesempatan ke Bang Aswan dulu. Silakan Bang Aswan, kita bermain logika di sini ya, karena kita tidak akan bermain siapa yang mana yang asli, mana yang tidak. Kita bermain logika. Kita dulu. main logika Silakan. boleh? Silakan, ya Oke. Bang Aswan, silakan. Begini, kita logika dan juga pembuktian. Tadi kita ngomongkan pembuktian. Ya. Di negara ini, siapa yang Anda percaya ya kalau Otoritas. institusi negaranya tidak dipercaya? Ya. Kan ada otoritas untuk itu. Ini ribut-ribut begini-begini. Ada pengajuan dari masyarakat. Ya, ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, Pak Jokowi pasti nggak terima dong. Kok saya ini udah kuliah, teman-teman saya ada semua. Saya ada fotonya wisuda. UGM sudah mengatakan juga asli. Oke, kalau begitu mereka biar puas. Nah, kita serahkan ke Bareskrim. Tolong diuji. Ini semua teman-teman Pak Jokowi, ini foto-fotonya, ini waktu KKN dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka percaya? Tidak sama sekali. Itulah otoritas ya negara ini. Mereka semua tidak akan percaya. Coba mereka ke KPU, ya akhirnya dapat tuh semua. Sama nggak ijazahnya? Sama. Bedanya apa? Legalisir. Karena itu tahunnya berbeda. Tapi apa mereka percaya? Tidak, itu palsu. Nah, ketika saya tanyakan mana ijazah yang kau katakan asli, ijazah orang lain, ya. Dan bukan sama dengan Pak Jokowi tahunnya, gitu. Saya tanya, mana? Buktikan kalau itu ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-temannya. Karena mereka, Roy Suryo itu mengatakan dulu, Pronojiwo. Ya ada memang di data Pronojiwo. Digital ya? Digital atau kertas? Ya kertas juga. Nggak ada digital, itu analog semua. Ada 3 orang. Saya minta, buktikan mana? Karena saya pegang semua nih. Nggak ada sama sekali gitu loh. Oke. Nah inilah permasalahan yang penggiringan opini publik ya membuat. Nah, jadi akhirnya ada unsur-unsur politik di sini. Pak Jokowi jadi sasaran antara. Sasaran utamanya pemakzulan Gibran. Ya, akhirnya berkembangnya ke sana. Bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran atas argumen-argumen mereka dengan tujuan utamanya itu masalah. Ya, sekarang saya kasih kesempatan ke Pak Lukas. Silakan Pak. Ya, jangan dipotong lagi oleh gini ya. Kalau persoalannya mau meyakinkan keaslian, itu kan simpel ya, tinggal ditunjukkan ya. Tetapi kan yang terjadi tidak ada sekelompok masyarakat mempersoalkan, tetapi yang dilakukan adalah mempidanakan orang-orang itu. Itu kan jadi problem. Itu bukan cara-cara otoritas, itu cara-cara otoriter. Kalau ingin menyelesaikan sengketa dua pihak antara yang mendukung pro yang dan kontra, itu harus ada pihak ketiga, selalu ada pihak independen yang bisa menyelesaikan dengan jernih, dengan ilmiah dan sebagainya. Itu kan intinya. Dan soal ijazah, keaslian ijazah dan atau palsu itu bukan Bareskrim. Bareskrim itu hanya meneliti kejahatan-kejahatan yang bersifat pidana yang tidak terkait dengan hal-hal ilmiah kayak sangat teknis kayak gitu. Jadi berikan kepada cara-cara peer review, ahli-ahli independen. Nah, caranya gini, para ahli independen itu harus disetujui, dipilih oleh masing-masing pihak, diajukan, kemudian harus disepakati. Jadi kalau ada satu pun yang dianggap bias, tidak boleh. Itu cara mediasi yang benar. Oke. Nah, biarkan mereka meneliti tanpa ada diintervensi. Nah, hasil penelitian mereka baru diumumkan ke publik. Nah, itu otoritas yang trustworthy, yang dipercayai publik. Nah, problemnya sekarang ini kan kita tahu, Bareskrim ini kan sangat politis sekarang. Polisi di era 10 tahun Jokowi ini sudah sangat kental menjadi alat bagi Jokowi untuk misalnya mengintervensi pemilu dan sebagainya. Kan itu. Jadi persoalannya itu bukan asli palsunya ijazah Jokowi. Trust publik terhadap Jokowi memang hilang. Oke. Khususnya 2 tahun terakhir atau periode kedua sampai sekarang. Oke, Pak Lukas, saya ingin singgung sedikit terkait, saya tidak tahu nantinya akan relevansi terkait diskusi kita hari ini, Bang Aswan, tapi terkait dengan sidang di Majelis KIP saat itu tanggal 2 Desember, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi ya Pak Lukas.
terkait dengan Majelis Ya, KIP yang minta UGM untuk meminta supaya tidak chauvinis, meminta UGM untuk melengkapi pihak dari luar agar melengkapi uji konsekuensi. Apakah itu sudah dilakukan, Pak Lukas? Setahu Anda, apakah sudah dilakukan, sudah Jadi dilengkapi agar ada pihak dari luar UGM untuk membuat uji Ya, konsekuensi? Betul. Jadi ini putusan sidang pertama 2 minggu lalu adalah memerintahkan UGM agar melakukan uji konsekuensi untuk memastikan 20 dokumen yang diminta Bon Jovi itu memang dokumen terbuka yang harus bisa diperoleh, diakses oleh publik. Nah, dari putusan sidang pertama itu dievaluasi kan pada sidang kedua hari tanggal 2, tanggal 3 kemarin, UGM ditanya oleh majelis komisioner bagaimana hasil uji konsekuensinya. Ternyata UGM tidak melakukan uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Undang-Undang KIP. Jadi mereka bukan alih-alih uji konsekuensi, tapi uji konsolidasi atau malah uji konspirasi. Karena hanya di antara mereka sendiri. Tidak mengundang pihak ketiga, pihak independen yang bisa memastikan bahwa yang uji konsekuensi itu benar-benar valid. Jadi makanya kemarin ditegur oleh majelis komisioner bahwa apakah UGM tidak tahu hal yang basic itu, uji konsekuensi itu harus ada pihak ketiga, itu satu. Dan UGM merasa bahwa itu memang hanya UGM yang bisa tahu atau berhak tahu. Nah, kemudian muncul penilaian bahwa UGM kok chauvinis gitu, merasa punya kebanggaan berlebih-lebihan terhadap institusinya seolah-olah yang paling benar. Teguran yang sangat memalukan sebenarnya. Jadi menurut Anda apa pentingnya adalah, pihak eksternal di sini, Pak Lukas? Apa pentingnya pihak eksternal di sini harus dilibatkan dalam kasus ini? Seperti yang saya bilang tadi, soal untuk meneliti hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu jangan hanya pihak-pihak yang bersengketa, tapi harus ada pihak independen, pihak ketiga. Itu poinnya, itu yang UGM tidak mau melakukan, karena merasa mereka yang paling tahu. Gitu. Dan siapa menurut Anda yang harus ditunjuk oleh UGM? Ya terserah UGM, tapi yang penting nanti kan akan bisa kita nilai siapa itu yang ditunjuk. Sosoknya. Itu terserah UGM, yang penting UGM harus mengikuti prosedur uji konsekuensi yang melibatkan pihak independen. Oke. Kan intinya gini, UGM sendiri menurut saya ya, setelah berproses 3 bulan ini, memang kesan kami ya, kesan sementara memang ingin menutupi ya. Tidak menunjukkan satu karakteristik lembaga institusi PPID yang benar-benar berparadigma keterbukaan. Kayaknya khawatir sekali. Mereka mengakui dalam sidang bahwa asas mereka adalah kehati-hatian. Oke, kehati-hatian, tapi hanya urusan ijazah presiden itu kan mestinya boleh dong diketahui publik. Kenapa? Kalau ijazah Anda sebagai wartawan Nusantara TV memang nggak diperlukan, atau ijazah Andi. Tapi warga negara kan pengen tahu, terutama ketika dipersoalkan. Oke. 3 bulan, Bang Azwan. Lama juga ya 3 bulan ya? Apanya? Kasus ini bergulir 3 bulan. 8 bulan. Saya udah 8 setahun. bulan. Tadi 3 bulan ini Dia baru gabung gitu loh, melaporkan itu kemungkinan. Kami baru mulai Kan saya bilang, pada pendatang bulan baru April. pansos kan gitu. Oh, 3 bulan tadi apa Pak Lukas? Kan baru kemarin ngajukan Ya, itu. kita sudah melakukan riset sejak bulan April ya. Oke. Tetapi mengajukan permohonan ke UGM pertama tanggal 27 Agustus. Oh, Agustus. Oke. Jadi apa langkah lanjutnya apa ini? Ya, langkah lanjutnya kami mempersiapkan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal Senin depan. Sidang apa ini? Jadi sidang adjudikasi untuk UGM dan KPU. Khususnya yang KPU ini akan diinterogasi oleh majelis komisioner, sebagaimana majelis komisioner menginterogasi UGM pada sidang tanggal 2 kemarin. Oke, masih panjang Bang Azwan. Masih panjang.